Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman pengusaha sekalian dan selamat datang di Zoominar Strategi Jitu dalam berbisnis online. Nah, di Zoominar sore hari ini kita akan kulik-kulik nih, kira-kira kiat apa aja sih yang bisa kita tempuh untuk melejitkan omset dalam berbisnis online. Bersama dengan pemateri kita ada Mbak Yunita Hastuti, owner dari Kue Kue Cakes dan juga member dari pengusaha kuliner.id Depok. Dan juga tak lupa saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Tia, saya dari pengusaha kuliner ID, sebuah komunitas yang bertujuan untuk mewadahi teman-teman pebisnis kuliner di seluruh Indonesia untuk bisa saling sharing, networking, mentoring, dan juga pitching. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan gabung di komunitas pengusaha kuliner ID, bisa langsung daftar aja di bit.ly/daftar pengusaha kuliner atau bisa juga langsung klik link yang ada di kolom chat atau di deskripsi WhatsApp grup teman-teman ya. Oke deh, dan juga acara hari ini tentunya dipersembahkan juga oleh kita. Jualan online lebih praktis sama kita. Nah, kita ini adalah salah satu aplikasi yang the best banget ya. Pokoknya teman-teman seller online wajib banget buat punya. Kenapa? Karena dalam satu aplikasi teman-teman bisa melakukan banyak hal nih. Di antaranya ada fitur auto text, bisa langsung ngitung ongkir otomatis juga di situ, bisa langsung pesan kurir, bisa langsung nyimpen database konsumen dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut sama Mas Ainul Hamdani ya dari CTO dan juga Head of Tech dari kita.id. Dan juga aku mau info nih ke teman-teman untuk stay tune sampai akhir. Kenapa? Karena kita akan ada bagi-bagi hadiah nih teman-teman. Akan ada 3 saldo e-wallet untuk pemenang yang bisa menjawab pertanyaan di akhir sesi Zoominar nanti. So pastikan teman-teman untuk simak dan stay tune sampai akhir ya. Oke deh, tak perlu berlama-lama lagi nih. Oh ya, sambil kita panggil nih pemateri kita, aku juga mau ngingetin nih untuk teman-teman yang belum download aplikasi kita, bisa langsung download aja di bit.ly/support UMKM atau bisa juga langsung klik link yang ada di WhatsApp grup atau di kolom chat ya teman-teman. Oke deh, langsung aja kita panggil pemateri kita hari ini, ada Mbak Yunita Hastuti. Halo, selamat sore Mbak Yunita. Halo, sore semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Oke, Mbak Yunita, sebelum kita mulai nih, mungkin kita kenalan dulu kali ya, karena mungkin Boleh. teman-teman yang lain juga mungkin belum terlalu engage nih sama Mbak Yunita, belum sohib nih sama Mbak Yunita. Mungkin boleh cerita dulu perjalanan berbisnis online-nya sampai akhirnya memulai nih kue-kue cakes. Namanya unik loh, kue-kue cakes nih apa juga boleh diceritain. Iya, Silakan. kue-kue cakes itu sebenarnya bahasa Spanyol yang artinya cupcakes, karena sebenarnya awalnya itu saya tuh, jadi entrepreneur nggak niat gitu ya, tapi lebih ke awalnya karena saya di advertising agency, punya anak terus berhenti kerja, nggak bisa diem kan, iseng gitu ya. Akhirnya saya ngajar kelas cooking class Mom and Kids. Itu biasanya kita bikinnya cupcakes gitu, jadi pakai nama kue-kue cakes gitu jadi ceritanya, Mbak. Nah, kalau untuk berjualan online secara fokus itu baru, karena kepepet ya, pandemi biasa gitu ya bikin orang kepepet, itu 2020 baru mulai secara serius di marketplace, di WhatsApp, di Instagram, gitu ceritanya. Oke, sip, menarik banget. Aku juga sempat lihat nih bionya Mbak Yunita ya, banyak banget. Iya. Oh, iya, former Sekretaris Associate Director Advertisement Agency OMD IND, fasilitator UKM Indonesia.id, dan juga member dari banyak komunitas UKM dan pengusaha ya di Indonesia. Keren banget nih. Salah satunya juga member dari pengusaha kuliner.id ya, Mbak Ah, Yunita. tentu dong. Oke deh, boleh kita langsung mulai aja kali ya. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, nanti boleh langsung tulis aja di kolom chat. Nanti di sesi akhir kita akan ada sesi tanya jawab di mana Mbak Yunita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Yunita. Oke, thank you Mbak Tia. Siap. Boleh di next-nya. Ini tadi udah diceritain dikit ya tentang saya. Ya, hari ini saya akan menyampaikan sedikit sharing tentang strategi Jitu dalam berbisnis online. Karena eh, sangat bersyukur meskipun baru mulai di 2020, tapi marketplace saya di Tokopedia itu udah Pro Power Merchant, di Shopee waktu itu Star Plus, terus
Kalau ini niatnya nggak sombong, tapi maksudnya memotivasi ya. Di 2020 itu bersyukur banget kalau saya omset hitungannya lumayan langsung besar, makanya saya sempat juga tergabung di Jabar Juara. Jadi kalau saya lebih senang itu laba bersih gitu, laba bersihnya saya itu melebihi gaji saya waktu kerja. Laba bersih saya per bulan itu di atas 12 juta dari online, berbisnis online ini. Boleh dilanjut? Iya, saya mau mulai dari dasar banget. Kita mau supaya samakan persepsi dulu, karena saya kan nggak tahu nih di sini rekan-rekan apakah sudah memulai berbisnis online atau belum. Jadi di sini saya mau kita samakan persepsi dulu. Apa sih bisnis online? Di sini bisnis online adalah semua aktivitas jual beli secara online ya, secara digital gitu. Apa aja yang utama dalam bisnis online? Yang pasti adalah produk, saluran, dan konsumen ya. Kalau nggak ada produknya, kita bisnisnya susah ya. Jasa itu kan termasuk produk gitu ya. Kalau nggak ada konsumennya, oke. Ya baik. Terima kasih, Kak. Iya. Nah, makanya kita di sini samakan persepsi. Ya, kalau jadi yang utama dalam bisnis online pasti ada produk, saluran, dan konsumen. Setelah semuanya itu ada, barulah bisa terjadi namanya bisnis online. Dan yang paling penting dalam bisnis online itu yang utama banget setelah ketiga hal itu adalah yang pasti pencatatan keuangan, pendataan customer, dan digital marketing. Hari ini kita bersyukur banget nih untuk pencatatan keuangan dan pendataan customer. Nanti ini agak lucu ya jadinya saya nyebutnya kita dibantu dengan aplikasi kita, ya kan? Ya Kak, iya betul ya Katia ya. Jadi Betul, nanti betul. ada Bapak dari kita akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa membantu pencatatan keuangan, pendataan customer, dan bisa bikin omset kita melejit gitu. Ya, boleh dilanjut. Iya, saya mulai dengan produk, saluran, dan konsumen. Ini boleh di komen-komen, kira-kira produk Bapak Ibu posisinya saat ini produk yang dicari konsumen atau produk yang masih mencari konsumen? Boleh ditulis di kolom komen biar saya lihat juga kira-kira Bapak Ibu produknya di mana nih posisinya secara online dan offline. Oke, masih mencari konsumen. Ya, masih mencari. Ya, banyak yang masih mencari konsumen ya. Kalau untuk produk saya, posisinya karena kan saya kue-kue khusus gluten free ya. Untuk di Jakarta pada saat pandemi itu orang banyak WFH, terus untuk karena pandemi kesadaran untuk menjaga kesehatan atau mencari makanan sehat itu tinggi sekali. Jadi produk saya di Jakarta adalah produk yang dicari konsumen. Tapi ini kan saya sebenarnya dari Depok nih, Jawa Barat ya. Mungkin bapak-bapak dari ini se-Indonesia gitu ya. Saya dari Depok. Di Depok itu produk saya adalah produk yang masih mencari konsumen. Jadi masih gerilya nih gimana caranya produk saya bisa ada di posisi produk yang dicari konsumen, bukan produk yang mencari konsumen. Boleh next-nya, Kak? Ya, jadi kan tadi masih banyak ya produknya yang cari konsumen. Sama seperti produk saya saat di Depok, produk yang masih mencari konsumen. Kalau produk yang masih mencari konsumen, pastinya kita pengennya enak ya, tinggal kalau produk yang dicari konsumen itu kan kita tinggal diem aja, udah kayak tiba-tiba ada pesanan kayak ada saya dapat info dari Kak ini katanya Ibu jualan produk kue ini ya, bisa nggak buatin saya apa roti ini atau apa langsung order gitu enak ya. Nah, gimana sih caranya supaya produk kita nggak ada suaranya? Oke, mungkin saya lebih dekat ya. Sudah jelas suaranya? Oke. Ya, kalau produk yang dicari konsumen tadi saya sedang sampaikan adalah
posisinya enak gitu karena udah dikenal, jadi udah tinggal terima-terimain order. Nah, kalau di Depok ini kan saya masih mencari konsumen. Jadi PR-nya adalah kita harus buat produk ini bisa dicari konsumen secara digital. Bagaimana caranya? Oh, oke, jadi bukan saya. Baik, bisa di next, Kak? Ya, bagaimana caranya supaya produk kita bisa dicari oleh konsumen adalah dengan cara mengkomunikasikan atau diedukasi. Jadi kita PR-nya adalah mengkomunikasikan produk kita, mengedukasikan produk kita lebih lagi. Sebenarnya ini adalah ragam copywriting, karena kan ini secara digital ya, kita harus komunikasinya kan nggak bisa tatap muka secara langsung gitu kan, jadi harus secara verbalnya diganti dengan storytelling, comfort selling, jadi lebih ke copywriting, hypnotic copywriting, NLP gitu ya. Saya nggak akan jelasin ini satu-satu karena ini berat banget, akan butuh waktu yang lama. Mungkin kalau ada Bapak rekan-rekan di sini yang mau bisa saya kasih contoh selain produk saya, boleh ditulis di komen, Kak, misalkan untuk produk ini gimana sih gitu. Boleh tulis di kolom komen. Kalau misalkan contohnya produk saya dulu ya, sambil nunggu komen yang lain. Jadi kan kalau di Depok memang masih saya berat di komunikasi, berat di mengedukasi supaya produk saya bisa jadi produk yang dicari konsumen. Saya edukasi dengan lebih banyak memberikan informasi apa sih keunggulannya, kenapa sih harus gluten free, untuk siapa sih gluten free seperti itu. Hal-hal. Nah, oke, tadi ada sate merangi. Kalau sate merangi kira-kira posisinya keunggulannya apa? Untuk supaya bisa dibeli secara online atau supaya bisa keunggulannya dibandingkan dengan yang lain. Boleh ditulis kah? Misalkan sate merangi itu dari kelinci ya? Iya nggak sih? Nah, loh. Tadi yang dari sapi, oke. Kelebihannya apa kira-kira Bu dibandingkan dengan yang lainnya, dengan sate ayam, misalkan? Ini sambil nunggu yang ini ya. Ini berhubung udah ada produk dari Bu Yeni, produknya burger artisan gitu kan. Oke, ini balik lagi yang sate merangi udah ada. Lebih tinggi karbohidrat dan kalori. Nah, itu bisa dari misalkan Ibu bikin status pakai foto, terus di bawahnya bukan langsung sate merangi harga sekian per porsi, enggak, tapi lebih ke sate merangi lebih tinggi karbohidrat, lebih tinggi protein, baik untuk apa, lebih rendah kolesterol misalkan. Kalau posisi lebih enak semua pengusaha kuliner akan klaim, ini saya sambil ngerespon ya, akan klaim kuliner produk kuliner mereka pasti enak gitu. Jadi kalau di sini saya lebih sarankan lebih ke keunggulan dari bahan baku misalkan, terus dari kelebihan untuk ya edukasinya untuk kelebihan untuk benefit yang akan didapat oleh pembeli dari produk kita. Misalkan seperti itu. Nah, sebenarnya sih kita enggak. Ini saya sambil ini ya Mbak interaktif nggak apa-apa ya. Kalau Ya, selain kuliner bisa juga yang lain, misalkan fashion ya, misalkan saya punya ada teman kebaya, itu saya ajarin bilang, karena orang kan cuma bisa lihat foto, tapi nggak bisa pegang bahannya. Itu kita jelasin, ini bahannya tuh misalkan tebel, brokatnya yang tebel, misalkan ini bordir apa, misalkan handmade bordirnya, atau misalkan ini tuh secara kalau dipakai jatuhnya ngepas atau jatuhnya ngikutin lekuk badan. Jadi diedukasi seperti itu kalau kalau untuk misalkan fashion atau kria atau misalkan tas. Ini bisa muat masuk ini loh dikasih contoh gitu kan. Ya mungkin langsung bisa sekalian di next ya. Kita sekalian saya tentang gimana komunikasi. Ini ada fotonya juga. Karena ini tadi sekalian contohin ya.
Karena pasti kalau di online ini nggak lepas sama visual dan kadang juga sekarang trennya lebih ke audio visual. Nah, visual kalau boleh dilihat, ini ada 3 foto. Yang 2 itu yang ada frame-nya itu produk saya, yang satu produk orang lain. Kira-kira dari foto-foto ini, menurut rekan-rekan sekalian, di manakah yang pesannya bisa mudah ditangkap dan yang manakah yang agak bingung nangkap pesannya? Jadi kalau di sini yang satu ini yang paling kiri ya, itu bingung nggak sih ini jualan apa gitu ya? Iya, 2 gampang, yang satu agak bingung, ada teh di tengah-tengah, ada daun selada, ada produk yang di atas baki, ada yang di atas mangkok, ini produknya apa gitu ya. Jadi walaupun kita kalau mau foto dengan ingredients atau bahan-bahan yang lain, usahakan sebenarnya jangan terlalu rame sampai fokusnya hilang. Sebenarnya ini yang paling kiri ini dia jualannya pangsit, tapi pangsitnya nggak jadi fokus utama, jadi pesannya nggak nyampe, jadi malah bingung orang yang terima pesan. Boleh next-nya? Jadi pentingnya di online itu visualnya harus jelas ya, seperti ini nih, contoh 2 gambar ini. Yang gambar sebelah kiri bisa ada yang lihat itu bebek, ada yang lihat itu kelinci. Dua-duanya nggak salah, karena memang posisi visualnya itu memang agak bingung ya. Nah, seperti yang ini kan, ada yang satu ngeliat ini 4, yang satunya lagi sisi lain dia ngeliat 3. Itu kita nggak bisa salahin yang ngeliat, tapi bagaimana makanya kita menampilkan visual atau audio visual dengan jelas gitu, dengan tampilan yang tidak membuat orang lain bingung. Karena kita online kan, jadi posisinya kekuatan kita hanya di komunikasi secara visual, audio visual, dan tulisan. Boleh next? Nah, ini ada saluran. Tadi ada yang sempat saya bikin video di TikTok sama Reels. Ya, nah ini ada saluran. Sebenarnya banyak saluran yang bisa kita gunakan secara online. Ada WhatsApp, WhatsApp bisnis, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube gitu ya. Nah, ini semua saluran ini tuh punya target marketnya sendiri sebetulnya. Tapi kadang kalau misalkan tadi banyak produk yang kadang mungkin masih agak bingung gitu ya, istilahnya produk saya posisinya di mana gitu, terus produk saya itu sebenarnya targetnya siapa gitu kan. Itu mungkin harus diperjelas karena kayak saluran pun, setiap saluran ini sebetulnya punya targetnya masing-masing. Kayak yang nonton TikTok siapa sih saat ini gitu ya, yang suka nonton YouTube siapa, yang mainnya masih main Facebook siapa, yang saat ini main Instagram siapa. Biasanya yang masih WhatsApp sama Facebook itu sebenarnya kalau WhatsApp siapa saja ya, di WhatsApp dan Facebook itu biasanya baby boomers atau yang usia 45-50 tahun ke atas ya. Kalau untuk di Instagram, TikTok itu lebih ke milenial. Maka itu kita juga kadang harus paham produk kita itu untuk siapa kita jualnya. Jadi sudah harus bisa memahami juga nanti, karena ketika kita bisa paham itu targetnya siapa, kita baru bisa paham nih komunikasinya seperti apa, karena akan menyesuaikan tujuan target yang akan kita mau komunikasikan. Visualnya mungkin seperti apa. Mungkin kalau baby boomers udah fokus aja sama produk karena dia mungkin agak sudah berumur, harus pakai kacamata, jadi kan fokusnya harus cuma ke satu fokus gitu ya. Terus mungkin kata-katanya juga yang simple, padat, dan biasanya kalau baby boomers tuh gimana sih, mereka kan lebih mengutamakan akan kesehatan, terus banyak pantangan-pantangan gitu, itu akan berbeda pola komunikasinya. Nah, kalau milenial atau yang anak-anak muda, itu komunikasinya pasti lain kan, mereka mungkin lebih senang di TikTok, video begitu kan, Reels, YouTube Short, terus juga nggak terlalu
mementingkan kesehatan misalkan, atau masih lebih yang penting harganya cocok, terus kelihatannya lezat, kelihatannya menggiurkan, pas dipakai fashionnya misalkan untuk fashion atau untuk tas itu pas dipakai itu bisa nyaman, itulah yang akan mereka beli. Yang pasti harganya nyaman, mereka bisa langsung cepet tuh, grab fast gitu ya. Jadi nanti juga postingnya menyesuaikan di saluran-saluran itu. Kalau untuk di marketplace sendiri, kalau kan memang ada dua marketplace besar ya, yang orange itu sama yang hijau. Memang kalau di kuliner, selain yang food itu, saya sih cenderung lihat bagusnya sih di yang hijau ya, kalau fashion lebih banyak di yang orange gitu, biasanya. Karena memang, segmennya umumnya seperti itu, lebih cenderung ke situ, gitu. Oke, boleh next? Nah, ini kan bedanya ya. Bedanya kalau di online dengan yang offline. Kalau offline kan kita terbatas dengan tempat, jadi jarak layanan, area layanan, waktu pelayanannya itu terbatas. Kalau di online itu keuntungannya yang pasti tidak terbatas ruang dan waktu. Bukan saya terus mengajak Bapak rekan-rekan di sini semua untuk ngeladenin atau melayani 24 jam, jangan juga sih, jaga kesehatan juga ya. Tapi dari pengalaman saya waktu pas pandemik itu, ternyata banyak orang yang justru lebih aktif itu online di atas jam 9 sampai jam 2 subuh. Dan itu kan adalah masa-masa orang agak-agak ngantuk tapi masih pengen iseng lihat-lihat gitu ya. Nah, di situ kalau kita jawab tuh chat-chatnya mereka, kita fast respon, itu pasti mereka pada akhirnya closing, beli gitu. Nah, itulah keuntungan yang bisa kita dapat kalau berjualan secara online gitu. Tapi karena juga ini secara online gitu ya, kita nggak ada SPG-nya atau nggak ada tokonya, trust terhadap kita itu juga belum terlalu tinggi gitu. Makanya kalau di awal mungkin oke buat jualan di WhatsApp gitu, tapi kadang kalau di WhatsApp itu juga areanya mungkin hanya sebatas di kontak friend list kita aja. Kalau di marketplace itu tidak terbatas gitu, yang tadi tidak terbatas ruang, waktu. Produk saya udah keliling dari Aceh sampai Maluku, belum ada yang beli di Papua soalnya. Waktu itu produknya adalah gambang. Kan mungkin agak bingung ya, produk makanan apa iya bisa keliling Indonesia? Ternyata bisa gitu. Hari ini gitu, apa sih yang nggak bisa gitu ya? Tinggal nanti makanya kita sesuaikan nih kalau memang untuk kirimnya jarak jauh itu pasti kita pakai ekspedisinya yang seperti apa, itu harus kita pelajari lagi dan sesuaikan. Terus juga balik lagi yang tadi untuk mengatasi masalah stres, kadangkala saya kalau orang yang baru kenal gitu ya atau dari Instagram biasanya nanya, ini kalau saya udah bayar nanti pasti dikirim nggak? Kalau mereka nggak trust ya saya oper ke marketplace, mereka beli di marketplace. Karena kalau dari marketplace itu kan posisinya ada pihak ketiga yang menengahi, jadi kalau sampai ada apa-apa bisa uangnya mereka kembali gitu kan. Itulah keunggulan-keunggulan dari berbisnis di online. Tapi ya balik lagi tadi tanpa SPG. Kita cuma punya foto produk atau video produk sama deskripsi. Nah, disinilah kunci utamanya nih. Sebenarnya kalau secara di marketplace itu yang paling utama banget untuk kita kail pembeli adalah di judulnya. Judulnya itu harus selengkap mungkin supaya apapun orang ketik cari yang nongol kita. Nah, itu gimana caranya supaya kita bisa kekail tuh hanya dari judul dengan kelengkapan judul gitu ya. Terus juga dengan
Deskripsi itu ngebantu kita, mengamankan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kadang juga secara di marketplace tidak semua customer adalah customer yang baik hati gitu. Saya bukan nggak pernah ngalamin yang namanya retur kue seharga 300.000, itu udah cukup beberapa kali gitu. Jadi kirim nih cake, telepon sampai tujuan ringsek, dia minta retur gitu kan. Ya udah, mau nggak mau diretur, tapi di situ kita harus jaga, kita nggak ada yang tahu kalau ternyata ini orang cuma ya gimana ya, ya istilahnya apakah hanya ingin berbuat negatif terhadap kita atau enggak. Jadi saya di situ cantumkan biasa unboxing, video unboxing harus disertakan untuk melakukan refund atau retur seperti itu. Deskripsi juga selengkap-lengkapnya untuk mempermudah customer service dalam melayani customer. Jadi mengurangi pertanyaan-pertanyaan, dan juga sebenarnya gini, kadang kalau kita tempatkan diri kita sebagai customer saat kita mau belanja secara online, itu apa sih yang kita jadi utamanya kita untuk akhirnya kita jadi beli. Pasti pertama kan kita search, misalkan di marketplace yang paling gampang adalah search misalkan sepatu kulit. Terus nongol nih sepatu kulit cewek cowok, karena hanya sepatu kulit yang saya ketik gitu kan. Terus misalkan masih terlalu banyak, akhirnya saya search lagi sepatu kulit wanita. Itu kan langsung nongol tuh gambar banyak banget sepatu. Yang pertama kali dilihat adalah gambarnya kan, visualisasinya. Setelah itu orang akan, ada juga yang tidak melihat deskripsi, tapi ada juga orang yang melihat deskripsi. Ketika deskripsinya itu menjelaskan ukuran 38 kita tuh sebenarnya 23 cm. Terus karena ujungnya lancip, disarankan yang biasa pakai nomor 38 beli nomor 39, misalkan seperti itu. Dengan deskripsi yang lengkap itu akan lebih meyakinkan orang untuk pilih kita dibandingkan dengan produk lainnya. Jadi itulah pentingnya deskripsi yang lengkap. Dan juga gunakan kalimat-kalimat positif gitu. Sebaik-baiknya jangan sampai menggunakan kalimat negatif. Contoh gampangnya kayak apa ya, ini kuliner lagi ya, ada misalkan brand mie yang lagi viral, dia tidak bisa menghalalkan hanya karena namanya konotasinya negatif. Jadi saya sarankan di sini lebih baik kita gunakan kalimat-kalimat positif saja. Lalu untuk kalau di WhatsApp misalkan, di WhatsApp atau sudah ada interaksi chat, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Itu lebih mengarahkan mereka untuk akhirnya terikat dengan kita dan akhirnya membeli. Misalkan contoh yang tadi ini, jual kue apa aja? Ibu butuhnya kue apa? Misalkan gitu kan. Oh, saya butuhnya kue sebenarnya buat arisan. Ibu sukanya yang manis atau asin? Jadi tanya terus, gali terus, sampai akhirnya dia terikat, akhirnya pilih kita, seperti itu. Itulah gunanya jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Saya boleh loh ditanya-tanya biar misalkan ilmunya lebih banyak yang bisa saya sharing. Oke, next Kak. Ya, ini tadi balik lagi tepat sasaran. Saya bilang produk itu sebetulnya punya target marketnya masing-masing. Kalau dibilang ini kan karena kita lebih banyak di pengusaha kuliner ya. Kalau dibilang produk kuliner itu kan semua orang butuh makan. Iya, betul semua orang butuh makan, tapi apakah semua orang bisa bisa mengkonsumsi produk yang kita jual gitu? Kan nggak selalu semua produk itu bisa untuk semua orang. Jadi penting untuk tahu sasaran kita, tahu target market dari produk yang kita miliki. Jadi kalau sudah tepat sasarannya, kita mau manah itu produk, mau pakai komunikasi, mau pakai foto, mau pakai saluran apa, pasti akan tepat sasarannya. Dan lebih efektif dibandingkan kita yang belum mengenali nih target sasaran kita siapa. Jadi kan agak masih abu-abu kan. Saya jualan di TikTok apa Instagram ya, kan sama-sama ada video singkatnya tuh, atau YouTube Short ya. Sedangkan padahal adminnya baru kita-kita aja. Biasa kan kalau UMKM kan
dari ngaduk sampai jualan, sampai packing, itu kan kita sendiri tuh ya, bukan maksudnya belum mungkin udah banyak ya yang pakai asisten, tapi umumnya UMKM kan gitu, masih single fighter ya. Nah, jadi kalau sudah tahu sasarannya, kita bisa memanah dengan lebih tepat sasaran. Dan yang kedua adalah fokus. Sebaiknya fokus, jangan misalkan hari ini jualan sate Marangi 3 bulan, kok kayaknya nggak oke ya, kok kayaknya nggak ada apa-apa ya, nggak berprogres ya. Terus udah 3 bulan ganti misalkan jualan es krim. Padahal mungkin sebetulnya kita belum kurang menganalisa kita bisa apa lagi ya, atau ternyata sebetulnya ini lagi sedang membangun jaringan customer-nya nih gitu. Tapi karena kita kurang sabar dan kurang fokus, berubah lagi. Banyak UMKM soalnya yang suka kayak gitu tuh, baru berapa bulan nyoba terus berubah. Saya harapkan jangan ya, lebih ke fokus dan konsisten. Konsisten juga ini terkait dengan pelayanan, produknya, terus juga sebaik-baiknya juga harga, karena kita coba deh tempatkan diri kita sebagai pembeli. Kalau misalkan hari ini beli harganya 10.000, baru 2 minggu karena misalkan telur harganya naik juga jadi 12.000. Kadang kesel nggak? Suka kesel juga kan? Makanya sebaiknya coba agak konsisten juga di harga, rasa, dan pelayanan. Yang terakhir adalah layani dengan baik. Jadi pengusaha itu eh, agak nggak boleh baperan ya, nggak boleh mudah marah, nggak boleh mudah tersinggung, kalaupun dikomplain atau apapun kita harus tetap layani dengan baik. Apalagi ini kan secara online. Kalau misalkan secara offline, kita bisa dengan mudah kasih ekspresi seperti ini. Maaf ya Pak, maaf gitu ya. Kalau secara online ini kan sulit ya, hanya dengan kata-kata teks atau kadang kalau sudah kasusnya sangat parah, kita harus jangan cuma teks, tapi lebih ke telepon, hubungi supaya dia tahu intonasi kita seperti apa, bagaimana. Itu adalah layani dengan baik. Mungkin dari saya strateginya itu aja. Kita kenali dulu sasaran kita, fokus, konsisten, gunakan saluran yang tepat, komunikasi yang juga lebih mengedukasi, gitu. Dan layani dengan sebaik-baiknya. Mungkin dari saya itu, Katia. Oke, sip, menarik banget. Ini juga ada linknya ya kalau misalnya teman-teman tertarik buat ngubungin Mbak Yunita. Oke, Mbak Yunita menarik banget nih. Aku sempat catat juga beberapa poin ya terkait materinya tadi. Aku mungkin mau nanya sedikit kali ya. Boleh, boleh. Terkait tadi kan ada di-mention tuh, kalau misalnya kita UMKM nggak boleh gampang berubah-ubah produk ya, kalau bisa fokus. Tapi kan kadang kayak, gimana ya, kalau misalnya kita nggak berubah, nanti boncos Mbak Yunita. Atau kalau misalnya nggak berubah, kita nggak dapet cuan gitu, nggak dapet pemasukan. Kapan kita harus menentukan memang ini adalah saatnya kita ganti produk atau, sebenarnya cuman kurang usaha aja, produknya sebenarnya potensial gitu? Yang saya tahu, yang saya pahami, karena sebenarnya orang tua saya juga entrepreneur. Mama saya itu entrepreneur, dia itu usahanya secara offline. Dia jualan di kantin. Dia itu membangun jaringan customer itu 2 tahun. Gitu. Jadi kalau misalkan baru 3 bulan, 6 bulan, nah mungkin kita harus evaluasi lebih ke produknya. Apakah misalkan rasanya atau kualitasnya yang kurang, itu yang kita perbaiki. Bukan beralih ganti produk atau ganti produk secara total gitu ya, tapi kita evaluasi kenapa sih kira-kira, dan itu makanya baik mendengarkan testimoni dari customer. Misalkan jual ayam bakar, ayamnya enak tapi sambelnya kurang pedas gitu kan. Kalau baru 1-2 orang mungkin
itu kan selera beda. Tapi kalau dari 100 pembeli yang bilang begitu udah 20 orang, bolehlah kita tambahin pedesnya gitu kan. Hal-hal yang seperti itu, evaluasi itu penting. Tapi maksud saya jangan itu baru sebentar udahan gitu. Tapi kalau memang ketika sudah setahun, maksudnya ini kan kita usaha ya, namanya usaha, kita harus terus juga menambah wawasan, menambah pengetahuan kita untuk meningkatkan caranya gimana sih untuk kita bisa cari customer atau meningkatkan omset dari kapasitas kitanya gitu kan. Nah, kalau udah setahun nggak boncos-boncos, mungkin kita evaluasi juga atau kita lihat juga apakah produk kita ini kita maksudnya karena kita pionir pertama nggak ada ATM-nya. Biasanya kalau udah ada ATM-nya sih sebenarnya bukan masalah di produk ya, tapi mungkin di kitanya kurang mengembangkan diri gitu ya. Tapi kalau pioneer mungkin boleh lah kalau udah 8 bulan kayaknya nggak oke, ganti aja, it's okay. Karena kalau pioneer memang berat. Gitu. Pioneer itu produk yang benar-benar baru, belum ada sama sekali. Itu Oke, sip, menarik. boncosnya makin parah. Gitu. Iya, bener dong. Kan pengusaha harus cuan ya. Oke. Dan ada satu poin juga nih yang tadi aku sempat noted ya terkait customer service. Harus apa ya? Kita kan dalam online itu istilahnya berjualan 24 jam. Aku setuju banget nih sama Mbak Yunita ya. Dan alhamdulillahnya juga nih hari ini kita kedatangan juga ada Mas Dani. Kita panggil dulu. Halo Mas Dani. Dari Halo, kita Mbak Tia. nih, setahu aku Iya. juga di kita ini kan ada fitur ya untuk menunjukkan katalog. Jadi teman-teman pembeli itu mereka kalaupun misal jam 12 malam kita tidur ya Mbak Yunita. Tapi pembeli itu bisa langsung order aja, langsung beli, langsung lihat katalognya tanpa harus nunggu jawaban dari kita. Produknya ada apa aja sih, harganya berapa, variasinya apa aja. Betul nggak Mas Dani? Betul sekali Mbak Tia. Jadi salah satu dari fitur kita juga ada namanya produk katalog. Oke, Seperti yang menarik sudah banget dijelasin sih. Mbak Tia tadi ya. Oke, sip, menarik banget. Mungkin boleh di-share sedikit juga nih ke kita, Mas Dani, fitur-fitur lainnya dari kita yang bisa membantu para bisnis online untuk bisa makin cuan nih. Oke, siap. Aku izin share screen dulu ya. Iya, siap, boleh. Oke, salam kenal buat teman-teman semua. Selamat sore. Semoga semua sehat selalu ya. Sukses sekali juga. Perkenalkan, saya Dani dari Kita ID. Saya di sini ingin memperkenalkan kepada teman-teman semua salah satu aplikasi yang kita kembangkan nih buat membantu teman-teman online seller. Nah, ini kan di sini berarti ini khusus untuk kuliner ya, tapi untuk Kita ID ini sebenarnya tidak mengkhususkan diri untuk jual spesifik yang manapun, tapi kita semua ke general online seller. Jadi buat teman-teman tadi ada yang jualan distro juga, ada yang jualan pakaian juga, atau mungkin jualan-jualan yang lain itu tetap bisa kita menggunakan aplikasi kita. Nah, apa sih aplikasi kita itu? Nah, aplikasi kita itu adalah aplikasi virtual keyboard yang teman-teman tuh bisa pakai di platform manapun di aplikasi teman-teman. Nah, misalnya teman-teman tadi dari Mbak Yunita udah jelasin tuh, ada teman-teman yang jualan dari marketplace, ada teman-teman yang jualan dari Instagram, ada yang dari Facebook, ada yang dari WhatsApp juga misalnya, maupun ada yang dari TikTok nih sekarang yang baru-baru nih, yang orang-orang milenial kan, walaupun misalnya platform-platform lain yang masih digunakan untuk jualan. Nah, itu keyboard ini bisa teman-teman pakai di semua platform chat tersebut, seperti itu. Nah, keyboard ini nantinya sudah dibekali dengan fitur-fitur yang bakal membantu teman-teman online seller untuk istilahnya tuh nge-boost atau meningkatkan penjualannya. Nah, di sini mungkin saya jelasin dikit ya, istilahnya pain points atau misalnya kebanyakan kesusahan teman-teman online seller nih yang tadi ada juga pertanyaan tuh, Kak, kalau mau go online gimana sih? Nah, biasanya itu kan masih awam tuh ya, bagaimana mulai jualan online, bagaimana istilahnya start bisnis di dunia online, itu kadang masih kelabakan gitu kan. Apalagi semua teman UMKM di sini tuh semuanya jadi CEO ya, shift of everything, semua dikerjain tuh, dari katanya Mbak Yunita tuh, dari urusan dapur
sampai ngepak-ngepakin barang, bahkan sampai ngirim manual ke ekspedisi tuh dianterin satu-satu tuh ke hub-nya gitu kan, ke drop point, itu dikerjain sendirian semuanya. Nah, itu kan kadang jadi hal yang ribet gitu ya buat teman-teman semua. Jadi semua diurus sendiri, jadi harus cepat. Belum lagi berhadapan dengan customer yang satu nanya gitu kan, nanya ini, nanya itu, walaupun nggak semuanya closing gitu ya. Ya syukur-syukur ada 1-2 yang closing, tapi banyak nanya, ternyata nggak jadi. Nah, itu kan juga kadang jadi pain point buat teman-teman online seller semua. Nah, belum lagi, nah kalau kita udah mulai di dunia online itu kan kita bakal istilahnya tuh bergantung sama banyak aplikasi gitu. Teman-teman mulai buka misalnya ada yang punya install marketplace lah, ada yang install semua platform penjualan kayak tadi kan, Facebook, Instagram. Terus misalnya teman-teman yang sudah mulai proses mengirim gitu ya, bakal install misalnya aplikasi untuk order misalnya di Si Cepat misalnya, atau ada yang pakai Paxel juga, atau yang misalnya teman-teman yang instan itu install Grab atau Gojek misalnya untuk dosennya. Nah, itu kan bakal banyak banget tuh aplikasi yang diinstal, apalagi kalau misalnya HP-HP-nya kita nih belum yang baru-baru nih, belum bagus banget, ininya terbatas banget, seperti itu kan. Nah, untuk install semua aplikasi itu kayaknya berat gitu, aplikasinya wah nggak bisa nih, seperti itu. Nah, itu juga salah satu jadi pain point-nya. Nah, kemudian belum lagi kalau misalnya mau mengirim ke banyak tempat, atau kita mau cek ongkir nih. Nah, ekspedisi itu kan banyak banget ya, jadi mau ngecek ke masing-masing aplikasi, ada yang syukur-syukur ada aplikasinya gitu kan, ada yang masih pakai website, itu ongkirnya masih manual gitu ngeceknya, masih satu-satu kita ngeceknya, itu kan bakal mengkonsumsi waktu yang banyak seperti itu kan. Itu butuh proses, karena kita juga harus respon pertanyaan konsumen juga, belum urus-urusan dapurnya juga, urusan packing juga, belum lagi nanti mencatat transaksi, paling pentingnya nih yang tadi jelasin sama Mbak Yunta juga, pencatatan transaksinya. Nah, itu ketika kita mau catat nih, ada misalnya teman-teman yang masih offline gitu ya, masih offline tuh biasanya nyatetnya, kalau kita zaman dulu tuh bilangnya di buku besar gitu ya, ada buku yang panjang banget itu, yang kita semua catat, pencatatan keluar masuk kita di situ tuh. Jadi ada customer beli ini, dicatat di bukunya seperti itu kan. Nah, itu belum nyatat di sana tuh lebih repot lagi gitu. Jadi semuanya tuh makan waktu, sehingga apalagi kita kerjaan sendiri, semuanya tuh jadi lebih ribet gitu. Nah, dengan hadirnya aplikasi kita ini, harapan kita bisa membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut seperti itu. Nah, apa aja sih fitur-fitur yang ada di keyboard kita ini khususnya? Jadi salah satu keyboard ini yang paling favorit ya dari teman-teman yang sudah install aplikasi kita tuh adalah fitur auto text namanya. Nah, fitur auto text ini fungsinya untuk membalas pertanyaan-pertanyaan konsumen atau pembeli kita itu secara cepat seperti itu. Jadi nanti di fitur auto text ini bakal di-list tuh jawaban-jawaban yang dari pertanyaan yang kira-kira paling sering ditanyain sama pembelinya teman-teman. Misalnya kayak ditanya nih, Kak, list produknya apa aja sih? Atau misalnya untuk sekedar kayak tadi Mbak Yunita bilang kan, kita tuh harus positif gitu sama pembeli kita ya. Jadi misalnya kayak mengucapkan salam, kayak bilang terima kasih gitu kan. Apalagi dengan istilahnya customer yang banyak, misalnya itu kan report tuh. Nah, cukup dengan memilih dari list kemudian diklik itu, nanti ini semacam auto text template itu bakal tercopy ke chatnya teman-teman dan tinggal langsung dikirim seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada fitur cek ongkir. Nah, fitur cek ongkir ini teman-teman cukup masukkan alamat pengirimnya aja sama alamat penerimanya. Itu nanti teman-teman bakal dapat sekitar ada sekarang kita sudah terintegrasi dengan 20-an lebih ekspedisi ya. Dari yang instan ada sampai yang reguler, itu ekspedisi nasional ada. Nah, itu bakal keluar semua ongkirnya tuh kalau mereka menyediakan dari alamat tersebut, seperti itu. Misalnya, saya mau kirim dosen ke kantor kita nih di Jakarta, di Palmerah misalnya ya. Terus ada yang pengirim dari pembelinya dari misalnya dari Depok, misalnya ke Mbak Yunita misalnya mau beli nih. Nah, saya masukin alamatnya pengirimnya kantor kita, kemudian alamat penerimanya alamatnya Mbak Yunita.
tinggal cek ongkir, nanti bakal klik semua tuh seperti ada di gambar. Jadi misalnya ada Grab Express, ongkirnya sekian yang instan, yang same day sekian, atau GoSend instannya sekian, kemudian misalnya ada yang reguler pakai si cepat bakal ada sekian. Nah, kemudian dari semua list ini teman-teman bisa tinggal pilih aja tuh, mau yang mana informasi diberikan ke pembelinya. Misalnya, oh ya saya mau berikan yang instan aja, misalnya tinggal dicentang aja yang Grab sama GoSend-nya, seperti itu. Atau misalnya, ya udah saya mau kasih infonya semuanya, tinggal klik semuanya, tinggal salin ongkir tuh bakal ke copy semua ke chatnya. Itu tinggal langsung dikirim ke timnya teman-teman. Kemudian selain cek ongkirnya juga, teman-teman bisa pesan kurirnya juga dari rumah. Nah, kadang kan ada teman-teman yang masih manual tuh kirim barangnya, kayak satu persatu datang ke hub, di packing datang ke hub gitu kan. Iya kalau hub tempat drop point-nya dekat gitu dari rumah nggak masalah, misalnya kalau samping rumah nggak masalah gitu. Tapi misalnya kalau ada misalnya 1 kilo, 2 kilo dari rumah, belum lagi kalau beda-beda. Misalnya pembeli ini mintanya pakai cepat, yang ini mintanya pakai antar aja, yang ini mintanya pakai parcel. Nah, itu kan beda-beda, kadang perginya ke kantor yang beda-beda seperti itu. Nah, dengan order kurir ini teman-teman tinggal nunggu aja di rumah tuh. Teman-teman tinggal masukin data paketnya apa aja, alamat pengirimnya yang mana, alamat penerimanya mana, nanti ada data paket kan kayak dimensi, berat dan segala macam. Itu nanti dikalkulasi juga ongkirnya. Kemudian tinggal melakukan pembayaran dari dalam aplikasi, teman-teman tinggal tunggu aja di rumah. Nanti kurirnya bakal datang sesuai jadwal penjemputan dari masing-masing kurirnya, seperti itu ya. Teman-teman tinggal nunggu tuh, tinggal siapin aja paketnya di rumah, nanti kurir datang tinggal kasihin. Gitu. Kemudian juga ada pembuatan invoice. Nah, ini buat teman-teman UMKM terutama yang baru membangun bisnis, ini juga sedikit lebih agak penting gitu ya, karena ketika kita makin membangun bisnis kita semakin besar, catatan keuangan bisnis itu kadang sangat diperlukan gitu. Ketika kita ingin misalnya contohnya nih, teman-teman mau ngajuin pinjaman dana KUR misalnya ke bank seperti itu ya, kan banyak tuh bank yang nyediain dana KUR. Nah, itu pasti bank mintanya tuh ada pencatatan gitu, kayak mana nih catatan keluar masuknya gitu kan. Nah, kadang kalau cuman dari catatan tulis tangan gitu yang berantakan itu bank masih kurang ini ya, maksudnya ini kurang terpercaya nih catatannya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah dari misal kalau file Excel sudah rapi, ada keluar masuk jelas, pembelinya siapa, penerimanya siapa, yang dibeli apa, itu bank lebih percaya. Nah, dengan fitur pencatatan invoice ini atau penjualan ini, teman-teman bisa lebih gampang gitu. Nanti teman-teman bisa gampang tracking penjualan penjualannya juga, status penjualannya seperti apa. Misalnya Mbak Yunita tadi pesan barang tuh dari saya, misalnya beli barang A misalnya. Nah, saya bisa track tuh barang ini apakah sudah dibayar, kemudian apakah sedang dikirim, atau misalnya sudah sampai ke tujuan dan selesai diterima sama Mbak Yunita, misalnya seperti itu. Itu bisa kita track di dalam aplikasi. Seperti itu. Kemudian tadi juga seperti yang sudah dijelasin sama disebut juga sama Mbak Tia tadi ya, sempat sedikit, itu kita juga punya produk katalog. Nah, di produk katalog ini teman-teman bisa mendaftarkan produk yang teman-teman jual lah ya, bisa teman-teman masukin foto, bisa teman-teman masukin harganya, terus deskripsinya juga bisa teman-teman masukin. Nah, ketika sudah dimasukin semua produknya ke sana, itu teman-teman bakal dapat satu link URL toko yang teman-teman bisa share itu ke platform-platform penjualan yang teman-teman. Kalau misalnya di grup WhatsApp bisa teman-teman flash gitu, misalnya ke grup penjualan, atau misalnya di Instagram ditampilin di bio, atau misalnya di mana-mana lah itu, misalnya itu bisa ditampilin URL-nya. Jadi customer-nya teman-teman itu kalau misalnya gitu ya nggak bisa menghubungi langsung teman-teman, bisa melalui produk katalog tersebut gitu untuk memilih-milih nih yang mana nih saya mau beli, seperti itu. Nah, kemudian ada juga tadi sudah jelasin singkat, selain laporan penjualan, jadi laporan penjualan yang secara simpelnya juga kita sudah sediakan di dalam aplikasi. Nah, itu teman-teman bisa track tuh kayak, oh penjualan bulan ini naik nih, atau misalnya penjualan bulan ini turun. Nah, itu langsung kita tampilkan dalam bentuk grafik gitu. Jadi teman-teman itu nggak perlu capek-capek ngitung kayak,
penjualan saya bulan kemarin berapa ya gitu, bulan ini berapa ya, naik nggak, turun nggak gitu kan. Kadang kalau kita cuma catat di kertas kan kita harus hitung manual lagi, belum kalau hitungannya benar seperti itu kan. Nah, ini kita sudah tampilin semua tuh berdasarkan transaksi, misalnya transaksinya ada berapa produk yang terjual. Di situ juga kita tampilin misalnya produk mana nih yang paling sering terjual seperti itu. Jadi teman-teman bisa istilahnya itu adaptif lah, beradaptasi lah sama customer teman-teman. Misalnya terutama buat teman-teman yang punya banyak produk gitu ya. Oh, ini produk yang ini paling sering kejual nih. Berarti ini yang harus saya tetap ada stok misalnya seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman cek di analisis tokonya. Nah, kita juga istilahnya ada namanya click to pay fitur atau kita fitur payment link seperti itu. Nah, selain tadi kan kadang orang kalau jual online itu kan bakal mengirimkan misalnya data banknya ya, misalnya transfer ke sini Kak, atau bayar ke sini Kak, seperti itu kan. Nah, kadang kan konsumen tuh mintanya ada yang banknya sama nggak Kak, gitu. Ada yang banknya misalnya BNI, sedangkan kita cuma punyanya misalnya BCA. Aduh, males nih mau transfer antar bank, tambah biaya, apa namanya, biaya ini lagi gitu. Biaya adminnya nambah gitu. Maunya cari yang toko yang sama bank aja lah, biasanya kayak gitu. Nah, dengan payment link ini, teman-teman bisa misalnya membuat invoicing yang nanti ada payment link-nya. Nah, nanti dengan payment link ini customer-nya teman-teman tuh bisa membayar dengan istilahnya tuh ini banknya masing-masing lah. Nanti di sana disediain list-nya. Nah, ketika berbayar, uang customer ini akan masuk dulu ke sistem kita. Nah, ketika kita juga bakal nge-track nih, misalnya pengirimannya sudah sukses, sudah selesai, itu nanti kalau sudah istilahnya customer-nya mengkonfirmasi juga bahwa barangnya sudah sampai, baru saldo yang nanti istilahnya dimasukkan, dibayar sama customer teman-teman itu dimasukkan ke saldonya teman-teman seperti itu. Dan teman-teman bisa disperse juga ke masing-masing, misalnya teman-teman mau disperse ke rekening bank bisa, atau misalnya ke e-wallet sekarang paling umum ya, mau ke Dana, mau ke GoPay atau ke OVO itu bisa. Jadi lebih kitanya menyimpulkan buat teman-teman yang istilahnya belum banyak mempunyai channel pembayaran tapi mau memberikan lebih lah option kepada customer-nya teman-teman. Nah, itu sih kebanyakan fitur-fitur kita. Sekarang total user kita tuh ada 33.000, itu telah tersebar di seluruh Indonesia ada. Cuman yang paling banyak memang masih di kawasan Pulau Jawa ya, terutama di daerah Jabodetabek, di Bandung, sama di Surabaya. Nah, itu masih banyak yang dari sana. Ya, ini juga tadi kita juga udah bekerja sama sama komunitas UMKM juga dari berbagai daerah, dan kita berintegrasi dengan ekspedisi ini ya, yang untuk order kurirnya. Tadi kalau untuk cek ongkir itu kita ada 20 plus ekspedisi. Nah, untuk yang order kurirnya itu bisa kita baru ada 11 ekspedisi seperti yang ada di list ini. Nah, ini buat teman-teman misalnya kita ada ekspedisi baru sini khusus untuk Jabodetabek, itu kemarin kita baru integrasi, itu namanya Supercool. Dia mereka itu khusus untuk istilahnya yang pengiriman frozen gitu. Mereka fokus ke pengiriman frozen. Jadi buat teman-teman yang punya penjual frozen food seperti itu bisa pakai Supercool sih untuk ngirimin. Kalau misalnya mau lebih aman lah barang-barangnya supaya lebih terjamin gitu, lebih beku. Kemudian payment e-wallet kita ada 5 sekarang, ada Dana, OVO, Link Aja, GoPay, dan Superpay. Ini channel payment untuk membayar order kurirnya. Jadi teman-teman nggak usah istilahnya takut gitu kita nggak bisa bayar order kurir nanti di aplikasi kita. Ini juga beberapa ini ya testimoni dari pengguna-pengguna kita yang sudah istilahnya udah lama bareng kita gitu. Nah, ini juga kita sama Mbak Inul juga. Jadi itu nanti ada dari Mas Teguh ya informasi sama untuk ini ya. Untuk program Mbak Inul nanti ada dari Mbak Teguh ya. Oh ya, nanti begitu nanti disampaikan Mas Teguh aja.
gitu aja sih mungkin dari saya, Mbak Tia. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman mau mencoba lah ya aplikasi kita supaya mudah-mudahan terbantu lah. Jangan lupa juga istilahnya kalau memang teman-teman membutuhkan bantuan nanti ketika sudah pakai aplikasi, itu di aplikasinya ada fitur reportnya sih, itu bakal terkoneksi langsung dengan tim supportnya teman-teman kita, nanti bakal dihubungin dan dikontak langsung. Seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak bisa pakai. Terima Oke, kasih Mbak Fatia. sip. Makasih banyak Mas Dani. Mas Dani ada pertanyaan nih dari Kak Dedi Limbong. Izin bertanya, Pak, apakah invoice-nya bisa di-print? Eh, oh iya, tadi nggak masuk ya di situnya. Jadi untuk secara default, invoice itu bakal dikirim secara teks ya ke dalam chat teman-teman untuk generate invoice-nya. Cuman kita ada salah satu fitur juga, fitur premium juga, itu namanya e-invoice. Jadi dia bakal nge-generate invoice-nya dalam bentuk PDF, file PDF gitu. Jadi kayak invoice PDF, itu teman-teman bisa print kalau yang itu. Nah, cuman memang kalau fitur premium ini dia skemanya berbayar, tapi nggak mahal-mahal juga sih. Kalau untuk invoice itu kalau nggak salah cuma Rp9.000 kok per bulan. Oke, Jadi nggak murah mahal-mahal banget banget sih sih, itu. murah banget kan ya. Murah Nah, banget sih. jadi dengan siapa tahu nih kan kadang-kadang yang teman-teman pingin lebih kelihatan lebih elit lah gitu invoice-nya dalam bentuk PDF, itu bisa teman-teman gunain buat itu sih. Oke, Mas Dani, tapi kalau untuk aplikasi kitanya sendiri gratis kan ya? Ya, kalau untuk semua fitur yang tadi selain invoice dan produk katalog itu semua teman-teman bisa gunain secara gratis di aplikasi kita. Ya, tapi kalau teman-teman order kurir sih harus bayar ya. Bayar Beda sendiri cerita kalau ya. itu. Iya. Oke, menarik banget nih Mas Dani. Tadi menarik ya, banyak banget fitur-fitur unggulannya, kayak kita bisa langsung pesan kurir dari rumah, terus kita juga bisa langsung hitung ongkir langsung ya dari aplikasi tanpa harus keluar-keluar aplikasi yang lain. Mas Dani, mungkin satu pertanyaan lagi ya, kalau misalnya, jadi dia tuh bentuknya gimana sih, keyboard? Berarti saya bisa menjawab chat pembeli dari DM Instagram, dari DM TikTok, kayak gitu kah atau seperti apa? Jadi dia bentuknya itu nanti bakal ada keyboardnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman baru install pertama kali, itu teman-teman bisa buka registrasi dulu, kemudian nanti bisa masuk ke halaman akun. Nah, di sana ada nanti istilahnya pengaturan untuk mengaktifkan keyboardnya. Nah, ketika sudah diaktifkan, keyboard ini bakal menggantikan keyboard yang biasa teman-teman pakai nih untuk di HP-nya, seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman buka chat di WhatsApp, keyboard kita ini bakal muncul. Ketika buka Instagram DM atau Facebook Messenger, itu keyboardnya bakal muncul. Jadi walaupun teman-teman balas chat pembeli dari manapun, itu teman-teman bisa tetap gunain fitur kitanya. Nah, tapi jangan khawatir juga kalau misalnya mau balik lagi ke keyboard awalnya juga tetap bisa dibalikin kok. Jadi nggak usah takut. Oke, sip. Menarik banget buat teman-teman yang belum download aplikasi kita, bisa langsung download aja ya. Link yang udah ada di kolom chat di bit.ly/support UMKM, atau bisa juga langsung search kita di Play Store. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Sereja Asia Holiday. Kita hanya ada di Android ya? iOS belum ada. Iya, Kak, untuk saat ini kita memang masih di Android dulu. Mudah-mudahan doain aja untuk kedepannya kita bisa available juga di iOS. Amin. Saya tunggu nih. Pasti teman-teman di sini juga banyak yang nungguin ya, Pak Dani. Oke, kita balik lagi nih ke Bu Yunita. Udah ada pertanyaan. Bu Yunita sudah siap menjawab pertanyaan? Oke, Bu Yunita dari Kak Dedi Limbong. Izin bertanya, untuk menentukan harga produk gimana, Bu? Terima kasih. Menentukan harga produk yang pasti semua bahan bakunya, semua cost produksinya dihitung dulu. Terus karena kan kita ada digital marketing gitu ya, itu nantinya butuh misalkan advertising apa segala macam, itu di up sekitar 30% lah dari situ. Belum lagi misalkan kita pakai misalkan marketplace atau yang food itu gitu ya, itu kan nanti ada potongan lagi, itu kita harus perhitungkan sih di situ supaya fixed cost, maksudnya tadi yang konsisten mungkin ya, nggak dikit-dikit berubah. Kalau saya menempatkan harga, misalkan contoh karena saya produknya kuliner ya, kan kita tahu nih misalkan setiap tahunnya
harga telur tertinggi berapa, itulah yang akan saya pakai. Jadi seperti itu contohnya, tapi semua sebisa mungkin diperhitungkan dan dimasukkan ke harga pokoknya dulu gitu. Mungkin gitu, apakah menjawab? Oke, cukup Bu Yunita. Lanjut lagi nih, ini pertanyaan pribadi dari saya ya. Mbak Yunita gimana sih caranya menanggapi ya calon pembeli yang nanya-nanya aja gitu, yang tiba-tiba ngilang, ghosting. Ya mungkin gimana nih caranya, triknya ya supaya pembelinya itu jadi closing. Jadi nggak cuma nanya-nanya doang, terus di ghosting. Iya ya, banyak suka gitu ya, di PHP-in kita ya, ditanya gitu ya. Mungkin setelah makanya tadi kita tanya dia, jangan kita cuma jawab langsung. Yang tadi saya bilang kan, jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ketika ada orang yang tanya, ibu jual maksudnya tadi kan cari apa? Ibu jualan kuenya apa aja? Kita tanya, ibu butuhnya apa? Jadi tepat sasaran, balik lagi yang tadi kan tepat sasaran. Misalkan tadi ya, kayak ini burger. Ibu burgernya ada burger apa aja? Ibu burgernya ada burger apa aja? Harga berapa? Tadi kan ada yang jualan burger kalau nggak salah ya. Itu kita tanya, ibu butuhnya untuk family pack misalkan atau individual atau apa? Kita kasih pilihan, jangan jawab pertanyaannya secara langsung. Jadi ketika sudah ada pilihan kan, kayak dia mau nggak mau milih gitu kan untuk akhirnya oh ya udah deh saya cobain dulu, saya beli yang kecil dulu, even meskipun mungkin ya belinya yang kecil ya nggak apa-apa kan, yang penting daripada kita nggak jadi dibeli cuma ditanya gitu. Baik, selalu jawab pertanyaan dengan pertanyaan gitu tipsnya. Oke, sip. Lanjut nih dari Kak Muhammad Cesar Fajar. Produk saya makanan Jepang, Mbak, terbatas di offline saja. Ya, Gimana ya kalau mau bisa jualan online juga? Apakah harus bisa frozen dulu baru bisa online? enggak juga. Saya kan saya karena saya gluten free itu nggak tahan selama produk bolu yang terigu, tahannya cuma 36 jam. Bukan 2 hari juga ya, 36 jam. Mungkin kalau makanan mateng, misalkan ini saya kurang tahu makanan Jepangnya apa, apakah sushi atau apa, dan ketahanannya berapa lama. Tadi kan dari Kak Mas Hamdani udah jelaskan tuh dengan si kita ini udah kerjasama dengan Cool misalkan, atau kalau saya selama ini belum pakai Cool karena kalau Cool itu kan harus benar-benar yang frozen dia yang beku kayak untuk es krim gitu kan. Kalau saya selama ini pakai Pexel aja. Pexel itu bolu saya itu bisa sampai ke Jogja, Surabaya, padahal tahannya cuma segitu. Kan kita tahu dong, Pexel itu ngambil paling malamnya jam berapa. Misalkan Pexel itu, makanya kita harus pahami dulu beragam jenis ekspedisi itu, kita kenal dulu. Ini bersyukur banget sih kita tuh memfasilitasi dengan beragam jenis ekspedisi itu ya. Nah, kalau kayak tadi bolu saya itu, saya karena paling malamnya Pexel itu pick up jam 8, jadi saya buat itu jam 6 sore. Diambil jam 8, sampai di Jogja atau di Surabaya itu jam 9 pagi. Orang masih bisa terima konsumsi, sisanya dia bisa simpan di kulkas memang. Memang setelah itu bisa disimpan di kulkas gitu ya. Tapi selama tidak dalam disimpan di kulkas itu kan yang sulit kan ekspedisinya. Nah, kalau ini saya kurang paham makanannya apa, bentuknya seperti apa, tapi kita bisa gali, kita bisa lihat. Kan kalau untuk online itu nggak mesti juga harus selalu keluar kota, kan bisa dalam kota, tapi jaringannya diperluas gitu kan. Maksudnya area coverage-nya diperluas dengan cara bisa kirim same day, bisa kirim instan, dengan kurir-kurir yang sekarang udah banyak banget gitu ada gitu. Jadi mungkin masih bisa dipelajari selah-selahnya untuk bisa tetap masuk ke dunia online. Oke, sip. Setuju banget sih ya, Bu Yunita. Aku mes loh, bolu bisa nyampe ke Jogja. Tadinya sempat ke Lombok, Mbak. Tapi terus Wow. Pexel, karena apa ya, mungkin flight-nya apa susah, jadi nggak bisa lagi ke Lombok gitu. Oke. Dan ini juga bisa order pakai kita ya, Mas Dani ya. Nggak usah keluar-keluar, bisa langsung dari rumah aja pesennya. Betul, betul Nah, sekali Mbak Tia. Excel juga ada di kita. udah integrasi juga ya, Mas Dani ya? Sudah parcel masuk. Bahkan itu jadi salah satu ekspedisi favorit sih di katanya Mbak Yunita tadi. Soalnya dia lebih ini ya, mungkin lebih ini sekarang sih dibandingin yang reguler-reguler yang lain soalnya.
lagi naik daun dia. Ya Iya, murah, iya. terus ada fasilitas storage di cooler gitu ya. Jadi Iya, iya. emang enak banget tuh buat makanan. Oke, menarik banget nih. Bu Yunita, nih dari Pak Fredrik, apakah bisnis kue ibu juga memakai BPOM? Nah, BPOM itu kan untuk yang lebih ke frozen ya. Kalau sebetulnya kalau kayak makanan roti, bolu itu masih pakai PIRT bisa ternyata kayak roti gitu. Jadi saya juga memang baru, karena kan saya baru mulai ya 2020. Jadi saya baru ngurus PIRT, legalitas saya, HAKI segala macam itu baru di 2020 ke 2021. Ternyata kayak roti-rotian, pokoknya yang nggak ke frozen atau minuman itu nggak perlu BPOM, itu cukup PIRT. Gitu. Oke, sip, noted nih kalau gitu. Oke, kita panggil nih Mas Dani, ada pertanyaan dari Kak Seroja Asia Holiday. Untuk payment link kita itu bisa menggunakan credit card kah untuk customernya? Dan apakah ada nominal maksimum pembayaran? Dan berapa lama prosesnya untuk ditarik saldonya? Oke, bisa Kak untuk customer itu credit card juga available untuk pembayarannya, Visa dan Mastercard bisa. Kalau untuk maksimum pembayaran, kalau nggak salah terakhir saya cek itu ada di 200 juta sih, kalau nggak salah Oke. ya. Dan kalau lama proses untuk tarik saldonya, kita sebenarnya kan di aplikasi kita nerapin minimum saldo itu 100.000 ya untuk bisa ditarik. Tapi kalau misalnya nominalnya lebih tinggi dari 10 juta mau langsung ditarik, sebenarnya kita nggak ada waktu tunggu sih. Jadi misalnya teman-teman sudah punya 100.000 gitu di aplikasi itu langsung bisa ditarik gitu, nggak ada lama proses. Tapi kalau misalnya udah di atas 10 juta sih, kalau bisa kontak kita dulu sih, soalnya kan kita juga perlu prepare gitu. Karena kita kan secara di belakang sebenarnya memang ada masuk masa tunggu ya, cuman kita kasih aja sih ke customer bisa langsung ditarik, seperti itu sih. Oke, baik banget ya kita. Oke sih, buat teman-teman yang belum download aplikasi kita bisa langsung klik link yang ada di kolom chat ya. Oke deh, sepertinya ini pertanyaan udah kita jawabin semua. Kita langsung masuk ke sesi bagi-bagi hadiah ya. Teman-teman boleh dong absen dulu nih. Yang masih standby sampai akhir boleh tulis di kolom chat. Kita absen dulu. Boleh, siapa nih yang masih hadir? Atau kalau misalnya nggak ada yang hadir, hadiahnya buat saya semua. Boleh nggak Pak Dani nih? Saya juga boleh dong, mau Oke. saya. Oke, ini ada Pak Dedi, Pak Hakim, Pak Michael. Ayo siapa yang masih standby? Oh, oke, masih banyak ternyata yang masih standby ya. Kita mau bagi-bagi hadiah nih. Sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah download aplikasi kita ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita.id dan juga @pengusahakuliner.id. Oke, siap-siap ya. Ini skemanya adalah, teman-teman saya akan membacakan pertanyaan, nanti bisa langsung tulis di kolom chat ya. Untuk yang menjawab paling benar dan paling cepat, maka dia akan menjadi pemenangnya. Oke, siap. Pertanyaan pertama. Dedeng. Pak Dani saya aja yang baca nggak apa-apa ya? Silakan. Oke, pertanyaan pertama. Boleh sebutkan 3 fitur dari kita. Ayo, siapa yang bisa menjawab paling cepat dan paling benar? PPT-nya sudah di-close. Nih kita sambil ngecek siapa yang menyimak sampai akhir nih. Oke, oh dari Kak Seroja Asia Holiday, pembayaran, invoice, dan kurir. Benar nggak nih Pak Dani? Ya, betul. Oke, betul, sip. Selamat buat Kak Seroja, Asia Holiday. Nanti untuk hubungin kemana nanti kita infokan di akhir ya. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kedua. Teman-teman masih standby? Masih semangat? Masih ada 2 lagi nih saldo e-wallet. Oke, pertanyaan kedua. Siapakah brand ambasador dari kita? Ayo, yang tadi menyimak materinya ada di cover paling depan dan juga cover di belakang. Kalau kesusahan nanti hadiahnya buat saya. Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya nih brand ambasador dari kita. Ya tadi menyimak. Padahal itu terkenal loh. Oh nih ada, ini ada 2 nih, Mas Dani. Mau diambil yang Inul atau Inul Daratista nih? Kayaknya Mbak Sairah deh, itu paling kencang tadi. Oke, sip. Apa-apa ngerti. Terkenal lah Mbak Inul kan sama aja.
Oke, sip, selamat buat Kak Saira untuk hadiahnya ya. Nanti dapat saldo e-wallet itu sudah untuk teman-teman semua, nanti pemenang akan segera dihubungi oleh tim kita. Oke, sip. Selamat untuk Kak Saira. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Boleh teman-teman yang tahu ditulis di kolom chat. Apakah tagline dari aplikasi kita? Tadi sempat saya mention juga di awal. Ada juga di websitenya. Langsung cari-cari dulu nih. Oh, online cellular keyboard. Kayaknya salah ya Pak Dani ya. Boleh dicari lagi. Kurang tepat. Siapa nih yang Dia mau? pakai bahasa Indonesia kok, bukan pakai bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Indonesia. Bukan online cellular keyboard. Bisnis muda bersama kita. Bener nggak tuh? Masih kurang tepat. Dikit lagi. Oh, tuh dari Kak Rahmat, jualan online lebih praktis. Bener nggak? Kurang, masih kurang. Dikit lagi, Mas. Dikit lagi. Dikit lagi. Kak Rahmat dikit lagi nih. Kak Hakim, balas pesan pelangganmu lebih cepat. Bener gak nih, Kak Dani? Masih belum. Masih Mana nih? belum. Belum ada nih. Yang paling mendekati yang mana nih? Tadi Pak itu Dani? Mas Rahmat tinggal dikit lagi tuh, Mas. Oh, Mas Rahmat tinggal dikit lagi. Jualan Ya. online lebih praktis. Apa nih? Lebih praktis. Kenapa, Mas? Sama siapa? Lebih praktis sama siapa, Mas? Kurang dikit lagi nih, Mas Rahmat. Jualan online lebih praktis, titik. Sama siapa jualan online lebih praktisnya? Oke. Boleh deh, boleh. Oke, selamat buat Kak Rahmat Sugiarto. Oke, selamat buat ketiga pemenang yang berhasil mendapatkan saldo e-wallet dari kita. Nanti pemenang akan dihubungi oleh tim kita, tapi juga boleh hubungi langsung ya ke tim kita. Itu ada nomornya juga sudah ditulis di kolom chat. Oke, makasih banyak Bu Yunita udah sharing-sharing sore hari ini. Makasih juga untuk Pak Dani yang sudah sharing nih terkait fitur kita yang pastinya bisa membantu teman-teman pengusaha di sini ya untuk bisa melejitkan bisnis online-nya dengan lebih meroket lagi. Pak Dani mungkin ada kata-kata terakhir nih yang mau disampaikan buat teman-teman pebisnis yang ada di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman sudah hadir bersama kita di sini, mau mendengarkan tadi penjelasan dari Mbak Yunita juga dan dari kita juga. Semoga bisnis kita semakin sukses semua dan semua bisnisnya teman-teman nanti yang mau berjuang sama kita bisa sama-sama sukses selalu. Selamat sore, terima kasih. Amin. Sip, makasih Pak Dani. Dari Mbak Yunita mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman pengusaha kuliner maupun non kuliner yang masih berjuang di bisnisnya. Oke, untuk pengusaha kuliner, sebelumnya terima kasih Pak Dani dan Mbak Tia dan pengusaha kuliner. Untuk para pengusaha kuliner, tetap semangat dalam berbisnis, jangan sampai ketinggalan untuk pencatatannya, bisa pakai gunakan kita, karena yang paling penting dalam bisnis adalah pencatatan keuangan, dan dalam dunia online adalah data customer itu mahal dan penting sekali. Jadi jangan sampai tidak gunakan kita untuk pencatatan keuangan dan pendataan customer-nya. Terima kasih. Oke sih, makasih banyak Mbak Yunita untuk materinya hari ini. Makasih juga untuk teman-teman yang udah standby ya sampai akhir. Dan jangan lupa untuk ikutan event-event pengusaha kuliner ID lainnya yang pastinya seru-seru untuk teman-teman ikuti. Saya Tia pamit undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa untuk download aplikasi kita di Play Store, bisa langsung search aja kita. Dan saya Tia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Perjualan membuatnya sangat lelah, hingga ia penuh amarah. Sampai akhirnya tiba, kita hadir membuat penderitaannya berakhir. Kini ia berjualan lebih praktis, sampai cuannya berbuah manis. Ini dia nih, soalnya dia tadi kagak hitung. Lebih praktis sama kita. Kamu online seller, aktif berjualan di media sosial, chat dari pelanggan
terlalu banyak? Pusing buat atur transaksi kamu? Atau setiap mau kirim paket selalu ribet? Kini hadir kita. Kini balas chat pelanggan jadi lebih mudah. Dengan keyboard kita, semua jadi praktis. Dapat digunakan di platform chat manapun. Atur transaksi penjualan kamu di dashboard kita. Kamu bisa kirim invoice sampai ingetin pelanggan buat bayar. Langsung dari transaksi. Kamu tinggal duduk di rumah, bisa langsung pesan kurir dari daftar transaksi kamu. Kita terintegrasi dalam berbagai ekspedisi. Terdapat beragam metode pembayaran, gak perlu capek-capek keluar untuk kirim paket. Gak pusing lagi untuk rekap penjualan. Semua penjualan kamu bisa dilihat di laporan penjualan loh. Semua sudah tersusun rapi. Jualan online lebih praktis sama kita. Ayo teman-teman, masih ada yang online nggak? Saya lupa foto bersama nih. Kita foto bersama dulu ya, boleh? Untuk yang masih online, kita foto bareng dulu. Oh iya Kak, mau nyampein satu hal Kak, boleh gak Kak? Boleh, boleh dong. Boleh apa Mas Teguh? Oh iya, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman PKID dan teman-teman partisipan yang lainnya. Nah, kebetulan kita juga lagi ada event nih, namanya Kita Ngendorse bersama Inulda Artista. Nah, untuk event Kita Ngendorse ini gratis nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman pengusaha UMKM yang khususnya di bidang cake, cookies, and pastry bisa banget nih join di event ini ya teman-teman. Untuk link pendaftaran bisa langsung cek Instagram kita.id. Thank you. Oke, siap-siap. Nanti kita infoin juga di WhatsApp grup ya, Mas Teguh, untuk Boleh Kak. infonya. Oke, sip. Boleh teman-teman yang masih online, boleh kita on cam dulu, kita foto bareng. Habis itu nanti saya close ya. Oke, boleh. Saya hitung sampai 3. Siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Makasih banyak untuk teman-teman yang sudah online, yang sudah on cam. Saya tutup dulu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.